Hai Sobat Donghua, Tara Tatara, merapat, merapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Soulflight Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Akhirnya, Li Tianxiu menyerap 10.000 helai rumah besar emas dan berjalan keluar dari ruangan dengan penuh semangat. Setelah menyerap 10.000 helai angin emas, kekuatan Li Tianxiu meningkat dengan gila, pedang diayunkan, dan angin kencang menjerit, sangat berbeda dari sebelumnya. Memasuki ruang tamu, Li Tianxiu tersenyum, dan hendak mengucapkan terima kasih kepada Chu Xingyun, tetapi menemukan Chu Xingyun di depan tumpukan catatan. Tentu saja, Li Tianxiu tahu dilemanya, tetapi harga dirinya tidak membiarkan dirinya berhutang pada orang lain. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, meskipun Chu Xingyun sedikit sedih di dalam, dia tidak bisa mempertanyakan kepribadian dan integritas orang lain. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan kesalahan. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Aku tahu kamu kuat, tapi angin keemasan ini tidak begitu langka dan berharga bagiku, jadi kamu tidak perlu seperti ini. Angin emas tidak jarang. Tidak berharga." Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Li Tianxiu memiliki pikiran yang berantakan. Jika beberapa ratus ribu tidak langka dan berharga, lalu apa itu? Jika Anda dapat membeli tanpa batas, keberadaan Ling Feng Wu Huang akan membelikannya ratusan ribu helai sesuka hati, dan kekuatan mereka akan meningkat dan meningkat secara eksponensial. Angin emas ini hanyalah primer. Semakin banyak angin keemasan di dalam tubuh, semakin kuat angin kental dan semakin kuat angin yang bisa bersemangat. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, pikiran Li Tianxiu berada dalam kekacauan. Angin emas yang sangat berharga, Chu Xingyun tampaknya berada di ujung jarinya. Jika ada sejumlah besar angin emas, maka apakah Anda membelinya dengan uang? Itu tidak mungkin. Bahkan Kaisar Wu hanya dapat membeli dalam jumlah terbatas. Jika dia membeli banyak, bahkan jika dia sekuat Kaisar Ling Feng Wu, dia tidak akan bisa membeli banyak dari itu. Apakah Anda teman Chu Xingyun? Tetapi persahabatan antara tuan-tuan seringan air, dan teman-teman tidak dapat memanfaatkan orang lain tanpa batas waktu. Kalau dipikir-pikir, sepertinya hanya ada satu cara, yaitu Yu Chong. Begitu dia menjadi penguasa Chu Xingyun, itu sama dengan lengan kiri dan kanan Chu Xingyun. Merupakan hal yang wajar untuk memperkuat lengan kiri dan kanannya, bahkan jika Li Tianxiu bertambah, dia akan merasa nyaman. Jika itu orang lain, mungkin sulit bagi Li Tianxiu untuk membuat keputusan, jika itu tidak baik, dia pasti akan menjadi pelayan. Namun, Chu Xingyun berbeda, dan Chu Xingyun bergaul, Li Tianxiu merasa sangat santai, sangat alami, sangat bahagia, jika ia adalah kepatuhannya, hati Li Tianxiu tidak ada perlawanan. Hanya saja, hanya berlutut di tanah, menangis dan berteriak menjadi pelayan orang lain. Li Tianxiu sedikit tidak bisa memakai wajahnya. Melihat Li Tianxiu terpana di sana, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Melihat Li Tianxiu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Saya berencana untuk membangun Jin Feng Tang di kota Wu Feng. Apakah Anda akan menerima penunjukan saya sebagai tuan rumah Jin Feng Tang?" Jin Feng Tang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, itu adalah Golden Phoenix Hall, Phoenix. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, "Saya memberikan sejumlah besar angin emas setiap bulan untuk digunakan sebagai gaji anggota Jin Feng Tang. Sebagai tuan rumah, gaji Anda adalah 1.000 angin emas setiap bulan." Mendengar inisiatif Chu Xingyun untuk meminta, Li Tianxiu merasa lega dan membuat keputusan secara instan. Meskipun secara harfiah, Chu Xingyun tidak memintanya untuk menjadi pelayan, tetapi jika itu bukan Yu Chong, mengapa Li Tianxiu mendapatkan 1.000 gaji emas sebulan? Sebatang angin emas adalah 100.000 batu roh, 1.000 helai adalah 10 juta batu roh, dengan harga ini, tidak ada masalah untuk menyewa Kaisar Wu. Dengan menghirup gemetar, Li Tianxiu mundur selangkah, lalu berlutut, mengepalkan tangan dan dadanya, dan berkata dengan keras. "Li Tianxiu, yang bersedia melayani sebagai teman kerajaan, biarkan saudara laki-laki itu mengirim." "Apa?" Melihat Li Tianxiu jatuh di depannya, Chu Xingyun berdiri kaget. Tuhan bisa bersaksi, dia benar-benar tidak bermaksud menerima Li Tianxiu sebagai bangsawan. Dengan cepat menjangkau, Chu Xingyun mengangkat Li Tianxiu dan tersenyum pahit.
Apa yang kamu lakukan, aku tidak bermaksud begitu. Melihat ekspresi sedikit malu dan senyum pahit Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak bisa membantu tetapi dia bisa melihatnya. Kata Chu Xingyun barusan tidak dimaksudkan untuk menerimanya sebagai pelayan. Namun, jika itu hanya teman, konflik kepentingan, bahkan jika keduanya dekat lagi, pada akhirnya akan terbatas. Hanya dengan menjadi ketaatan Chu Xingyun dan keluarganya sendiri dia bisa benar-benar intim. Memikirkan hal itu, Li Tianxiu buru-buru dan serius mengepalkan tangan dan berkata dengan sangat serius. Aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu, tapi sikapku masih sama. Li Tianxiu bersedia melayani sebagai bangsawan, biarkan saudara laki-laki itu mengirim. Memarahi kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun tidak bisa lagi menolak. Ini seperti seorang wanita, berbaring di depan Anda dengan lembut seperti air, bersedia menawarkan segalanya, tetapi Anda menolak, yang benar-benar memalukan. Awalnya, Chu Xingyun hanya menganggap Li Tianxiu sebagai teman, tetapi ia bahkan ingin menjadi pelayannya. Jika Anda memikirkannya dengan seksama itu tidak buruk. Yu Chong tidak kalah. Hanya saja ketika mereka bekerja sama satu sama lain, Chu Xingyun adalah yang utama. Hubungan antara teman-teman tidak akan berubah. Yang disebut Yu Chong, meskipun ditafsirkan menurut definisi, tampaknya lebih rendah. Namun, ini tidak terjadi ketika benar-benar rukun. Setiap kelompok perlu memiliki seorang pemimpin. Yang disebut Yu Chong dikelilingi oleh Chu Xingyun, dan segala sesuatu yang terutama didasarkan pada Chu Xingyun. Perbedaan terbesar antara Yu Chong dan teman adalah bahwa teman baik dan jahat. Jika Anda melakukannya dengan benar, saya akan membantu Anda. Jika Anda melakukannya dengan salah, maka teman Anda akan pergi. Tapi Yu Chong tidak sama, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Jika kakak adalah seorang perampok, Yu Chong adalah pencuri, kakak adalah seorang kaisar, Yu Chong adalah seorang jenderal, terlepas dari baik dan jahat, semuanya didasarkan pada kakak. Karena Anda tidak dapat menolak, Anda hanya dapat menerima. Melihat Li Tianxiu, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum. Karena kamu bersikeras, aku tentu menginginkannya, tapi jangan menyesalinya. Dengan senyum ringan, Li Tianxiu berkata. Tidak ada yang perlu disesali atau tidak untuk disesali. Meskipun kami sudah lama tidak berhubungan, saya percaya pada karakter dan etika Anda. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata. Karena itu yang terjadi, maka saya diterima, dan saya akan memberi Anda kekuatan penuh Jin Feng Tang. Mengangguk dengan gembira, Li Tianxiu mengambil alih tugas itu, tetapi segera, Li Tianxiu menunjukkan keraguannya. Melihat Chu Xingyun dengan bingung, Li Tianxiu berkata, selama ada sejumlah besar angin emas untuk disediakan, sangat mudah untuk membangun gereja Phoenix emas, tapi pintu masuk macam apa ini gereja Phoenix emas ini? Apa itu? Menghadapi pertanyaan Li Tianxiu, Chu Xingyun tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Alasan membangun Jin Feng Tang adalah untuk mengatur pekerjaan bagi Li Tianxiu dan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Kedua, menangkap angin dan menangkap bayang-bayang, angin emas yang terkumpul terlalu banyak, jika dijual dalam jumlah besar, harga angin emas pasti akan anjlok, dan pasti akan didambakan oleh kelompok kaisar bela diri dan menyebabkan masalah pada tubuh bagian atas. Oleh karena itu, ini adalah solusi terbaik untuk membangun lorong dengan angin emas sebagai intinya. Hanya saja meski mulut ini bisa dengan mudah ditegakkan, apa misi mulut ini? Pendirian masyarakat dan organisasi apapun membutuhkan konsep dan pemikiran inti, jika tidak maka tidak akan ada kohesi, bahkan jika ada lebih banyak orang yang berkumpul, itu hanya kerumunan. Memikirkan kembali apa yang saya lihat dan dengar di jalan ke Wu Fengyuan, hati Chu Xingyun sangat berat. Situasi umat manusia sangat berbahaya. Di luar, ada pasukan besar monster yang mengawasi, dan hati yang tidak mementingkan diri tidak mati. Di dalam, kekuatan yang dipimpin oleh 5 kaisar besar juga saling berjatuhan, dan pertempuran internal sering terjadi. Meskipun semua ini telah ditutup dengan sangat baik, situasinya sudah sangat serius. Di atas permukaan, kekuatan utama umat manusia seperti gigi silang. Dengan keluhan bertahun-tahun, kontradiksi hampir tidak dapat didamaikan. Namun, di dunia bawah tanah ini, itu tidak sama. 5 kekuatan hidup bersama di kota tanpa angin. Setelah lama berjalan, meskipun ada kontradiksi, mereka juga memiliki perasaan tertentu antara satu sama lain.
Setelah lama merenung, Chu Xingyun akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Li Tianxiu. Misi Jin Feng Tang adalah untuk menghilangkan kontradiksi, menyatukan pikiran, menyatukan semua pejuang pedang angin, dan menjaga perdamaian di dunia manusia. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, hati Li Tianxiu bergetar hebat. Tujuan Chu Xingyun terlalu besar, dan dia sudah melihat dunia manusia. Melihat ekspresi tertegun Li Tianxiu, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu terkejut. Meskipun menjaga kedamaian dunia manusia terdengar sedikit berlebihan, hanya misi berlebihan semacam itu cukup untuk mengumpulkan cukup banyak kekuasaan. Mengernyit sesaat, Li Tianxiu harus mengangguk lagi dan lagi. Jika tujuan Jin Feng Tang adalah untuk menyatukan kota tanpa angin, maka mungkin ada sekitar 100.000 prajurit nirvana. Tujuan ini terlalu kecil. Begitu tujuan ini tercapai dan kota Wu Feng dipersatukan, Jin Feng Tang kehilangan motivasi untuk berkembang. Setiap orang terbatas pada kota Wu Feng kecil. Berapa banyak yang bisa dilakukannya? Menjaga perdamaian di dunia manusia sebenarnya hanya sebuah slogan keagungan, yang Jin Feng Tang benar-benar ingin lakukan adalah menghilangkan kontradiksi, menyatukan pikirannya, dan menyatukan semua pendekar pedang seni bela diri dari sistem angin. Selama ada angin emas yang cukup untuk disediakan, saya tidak takut mereka yang memiliki sistem angin akan menolak, dan selama saya bergabung dengan Jin Feng Tang, saya harus mematuhi aturan dan peraturan Jin Feng Tang. Aturan dan peraturan Jin Feng Tang sangat sederhana. Semua anggota Jin Feng Tang harus mematuhi Jin Feng Xiu. Golden Phoenix Ten Mutual, saling menghormati, saling cinta, saling menguntungkan, saling membantu, saling akomodasi, saling percaya, saling mendorong, kenyamanan bersama, saling pengertian. Selama Anda mematuhi pertukaran Golden Phoenix, Anda dapat bergabung dengan gereja Golden Phoenix dan menerima gaji setiap bulan. Siapapun yang melanggar Jin Feng Xiu akan didenda, atau diusir. Sebelum diusir, orang yang diusir harus mengembalikan semua angin emas yang pernah ia terima dari Jin Feng Tang. Jika pihak lain menolak untuk mengembalikannya, namanya akan ditulis di kolom orang yang dicari dan akan dikejar dan dibunuh oleh semua orang di Jin Feng Tang. Untuk membunuh penjahat yang dicari Anda akan mendapatkan hadiah besar, 100 angin emas di ranah Yin dan Yang, 1000 angin emas di ranah Nirvana, dan 10.000 angin emas di Kaisar Wu. Jika target tidak terbunuh, maka hadiahnya akan berlipat ganda setiap bulan. Selain hadiah angin emas, Anda juga bisa mendapatkan kontribusi untuk menyelesaikan tugas Jin Feng Tang, mengumpulkan kontribusi, dan meningkatkan status setiap anggota di Jin Feng Tang. Begitu dia bergabung dengan Jin Feng Tang, semua orang adalah anggota tingkat pertama, dan gajinya bulanan adalah 10 angin emas. 10 angin emas sudah setara dengan penghasilan setengah bulan bagi sebagian besar prajurit. Dan yang paling penting adalah bahwa 10 angin emas ini diberikan dengan sia-sia. Selama Anda mengikuti Phoenix Emas, Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Setelah menyelesaikan misi Jin Feng Tang, Anda bisa mendapatkan kontribusi Jin Feng Tang dan menjadi anggota yang lebih maju. Di Jin Feng Tang, semua anggota dibagi menjadi 10 level. Dari tingkat terendah satu anggota ke anggota tingkat ke-10 tertinggi, kesenjangan gaji dapat digambarkan sebagai sangat berbeda. Level 1 hingga 3 adalah anggota junior dan menerima 10 angin emas, 30 angin emas, dan 60 angin emas setiap bulan. Level 4 hingga 6 adalah anggota perantara dan menerima 100 angin emas, 300 angin emas, dan 600 angin emas setiap bulan. Kelas 7 hingga 9 adalah anggota senior dan menerima 1000 angin emas, 3000 angin emas, dan 6000 angin emas setiap bulan. Anggota dari tingkat ke-10 tertinggi dapat menerima 10.000 angin emas per bulan, yang bernilai 1 miliar batu roh dengan harga saat ini. Kesenjangan antara 10 angin emas dari tingkat pertama dan 10.000 angin emas dari tingkat ke-10 adalah 1000 kali. Jin Feng Tang adalah organisasi yang longgar. Setiap orang biasanya sibuk dengan urusan mereka sendiri dan dapat bergabung dengan kelompok kekuatan lain. Tidak ada batasan dalam hal ini. Namun, di antara anggota Jin Feng Tang, mereka harus mematuhi Jin Feng ke-10, dan bahkan jika pihak lain berada dalam kekuatan musuh, itu tidak dapat dirugikan. Bahkan di medan perang, begitu ditemukan bahwa musuh di sisi yang berlawanan adalah anggota Jin Feng Tang, kedua belah pihak harus segera berhenti bertarung. Jika kedua belah pihak adalah anggota Jin Feng Tang, dan akhirnya pertempuran meletus, maka tidak peduli siapa yang menang atau kalah, semua orang akan mati.
Jika Anda menemukan bahwa ada anggota Jin Feng Tang di kamp yang bermusuhan, tetapi Anda tidak dapat menghentikan pertempuran, Anda harus segera mundur agar dibebaskan. Mendengarkan serangkaian permintaan Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak bisa menahan senyum pahit. Ini mengharuskan Gao, baik Gao maupun Gao. Meskipun masa depan tidak pasti, Li Tianxiu masih bersedia untuk mencoba cetak biru megah yang dilukis oleh Chu Xingyun. Yang paling menggairahkan Li Tianxiu adalah tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, dia dan Chu Xingyun tidak akan mengalami kerugian. Meskipun sejumlah besar angin emas perlu diinvestasikan, dalam kata-kata Chu Xingyun, itu tidak bisa digunakan terlalu banyak. Sejumlah besar angin dan bayangan dapat mengumpulkan 300.000 helai angin emas dalam satu hari, jika perlu, bangun beberapa lagi. Tidak seperti ruang pertemuan lainnya, Jin Feng Tang tidak memiliki hak untuk berorganisasi, tidak ada pejabat, hanya peraturan dan regulasi yang terdaftar di sana. Setelah mendiskusikan Jin Feng Xiu dengan Li Tianxiu, Chu Xingyun membatalkan pengaturan tuan rumah dan wakil tuan rumah dan menetapkan Li Tian sebagai diaken. Seluruh Jin Feng Tang berafiliasi dengan Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun tidak berani menggantung namanya untuk menghindari semua masalah yang tidak perlu. Nama asli tidak dapat digunakan, tetapi hanya bisa disebut Tuan Angin Emas. Selain Chu Xingyun, hanya diakon besar Li Tianfeng, serta beberapa diakon biasa, yang bertanggung jawab untuk pembayaran gaji, pelepasan hadiah dan tugas, serta penyerahan tugas dan pembayaran hadiah. Perlu disebutkan bahwa diaken itu hanya staf layanan dan tidak memiliki hak. Apakah atau tidak untuk menyelesaikan hadiah dan tugas sepenuhnya tergantung pada anggota itu sendiri. Tidak ada yang bisa memaksa atau mengganggu. Selama Anda mematuhi pertukaran timbal balik Golden Phoenix, setiap orang dapat menerima gaji bulanan, tetapi jika Anda menginginkan gaji bulanan lebih, Anda harus menyelesaikan tugas daftar Golden Phoenix untuk mendapatkan kontribusi dan meningkatkan status Anda. Setelah mengatur semuanya, Chu Xingyun bergegas ke rumah bisnis di kota Wufeng, menghabiskan 300 juta linci, dan membeli 3 bola kristal emas seukuran kepalan tangan. Pada awal setiap bulan, Chu Xingyun akan mengatur untuk memakan roh piton dan mengirim 3 bola kristal emas ini. Angin emas di dalamnya digunakan untuk membayar upah dan membayar hadiah. Sebagai diaken, Li Tianxiu dapat menerima 10.000 angin emas per bulan, tetapi ia hanya dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri. Perdagangan dilarang. Untuk kemurahan hati Chu Xingyun, Li Tianxiu sangat senang. Tidak hanya dia tidak lagi perlu khawatir tentang Jin Feng, yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun menemukan tujuan hidupnya untuknya. Sejak itu, Li Tianxiu tidak akan melakukan apa-apa lagi, ada terlalu banyak tujuan besar yang menantinya. Pusat angin dan bayangan. Dis Chu Xingyun dibangun di atas futon, dan tangannya menyentuh bola kristal emas dengan lembut. Angin emas menyatu menjadi aliran dan terus-menerus mengalir ke tangan Chu Xingyun. Serangkaian angin emas mengikuti garis meridian dari tangan Chu Xingyun dan mengalir ke titik Fuzong milik Chu Xingyun, yang merupakan prajurit Zongdantian. 1 atau 2 kabel, ribuan kabel. Di bawah Bao Yuan Soui, Chu Xingyun tetap diam, mengamati diam-diam. Jejak angin emas, setelah memasuki Zongdantian, akan berkumpul bersama, dan volume angin emas juga semakin besar. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening. Menurut catatan dalam buku ini tidak terjadi. Angin emas tidak akan bergabung, tetapi akan berkumpul bersama seperti sekumpulan ikan untuk membentuk sekolah ikan yang lebih besar. Tapi sekarang, benang emas ini bukan ikan, tetapi ikan besar memakan ikan kecil, seperti binatang raksasa rakus, tidak peduli berapa banyak diserap mereka menelan gigitan bersih. Akhirnya, menimbun sepanjang hari, penuh dengan 300.000 helai angin keemasan, benar-benar mengalir ke tubuh Chu Xingyun, tetapi melihat ke dalam, hanya ada 1 angin emas. Chu Xingyun benar-benar bingung saat dia menatap angin emas dengan takjub. Sudah ditelan, tidak masalah jika volumenya bisa ditingkatkan secara proporsional. Tetapi setelah menelan 300.000 untayan angin emas, volume angin emas di lubang Fuzong, meskipun menjadi lebih besar, bahkan tidak naik 2 kali lipat. Mengernyit, Chu Xingyun bergegas ke ruang batu untuk pertama kalinya dan meminta saran Li Chunfeng. Sepanjang jalan ke rumah batu, Li Tianxiu sedang minum anggur kecil sambil melihat buku-buku, dan dia sangat senang. Namun, ketika Chu Xingyun mengatakan situasinya, Li Chunfeng juga bingung, bahkan dia yang telah membaca buku-buku kelompok tidak pernah mendengar situasi Chu Xingyun.
Angin emas adalah produk dari alam, dan itu adalah angin bawaan yang dihasilkan di jurang kedinginan dan dari ketiadaan. Goldwyn sendiri tidak memiliki kecerdasan psikis, itu bukan makhluk sama sekali, bagaimana bisa ditelan. Selain itu, ini bukan fusi, fusi adalah kombinasi dari dua, tetapi Chu Xingyun sekarang adalah sinar angin emas, menelan semua angin emas lainnya. Tanpa menemukan jawabannya, Chu Xingyun juga tidak berdaya meskipun dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk, dia masih harus melanjutkan kultivasinya. Perpisahan dengan Li Chunfeng, Chu Xingyun berlari sepanjang jalan dan menemukan gua bawah tanah yang relatif terpencil. Menggunakan 365 batu roh, Chu Xingyun meletakkan pertemuan roh-roh, dan kemudian duduk bersila. Keluarkan Tong Luo Dan yang dikirim oleh Li Tianxiu. Sekarang, saatnya menggunakan Tong Luo Dan ini. Ambil sepotong Tong Luo Dan letakkan di pintu masuk. Tong Luo Dan meleleh menjadi jus yang agak pahit dan terkekeh di tenggorokan. Saat obat mujarab memasuki tubuh, Chu Xingyun merasakan kehangatan perutnya untuk pertama kalinya. Perasaan hangat, dengan perut sebagai intinya, perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuh, dan tempat yang lewat seperti berendam di air hangat. Mengepalkan giginya dengan erat, Chu Xingyun diam-diam menunggu rasa sakit datang. Alasan mengapa dia menemukan sudut yang terpencil adalah ketika dia mulai memfasilitasi Tong Luo Dan. Chu Xingyun tidak ingin rasa sakitnya, dan khawatir orang-orang di sekitarnya. Jika dia tidak tahan, dia meraung keras. Tapi apa yang diharapkan Chu Xingyun adalah saat kehangatan menyebar, rasa sakit yang diharapkan tidak pernah datang. Akhirnya, kehangatan berubah menjadi berapi-api, dan Chu Xingyun berkeringat di sekujur tubuhnya. Pakaian di tubuhnya benar-benar basah kuyup dalam waktu singkat. Dalam api, rasa sakit yang diharapkan Chu Xingyun, tapi masih belum datang. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun menutup matanya dan membuka penglihatan batinnya. Di bawah pandangan batin, kesadaran Chu Xingyun memasuki meridian. Melihat meridian barunya dengan sedikit warna ungu, Chu Xingyun tidak bisa tidak terlihat terkejut. Meridiannya berubah menjadi ungu. Ini disebabkan oleh 30.000 mil terakhir Ziki yang datang ke timur, tetapi Chu Xingyun berpikir itu akan segera memudar, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Dalam meridian ungu, energi Tong Luo Dan dipisahkan. Di bawah tampilan batin, Chu Xingyun dapat dengan jelas melihat bahwa jejak energi terus mengalir ke dinding meridian. Dengan masuknya obat-obatan Tong Luo Dan, meridian ungu secara bertahap menjadi lebih ketat dan ketebalannya juga meningkat. Selama 3 hari 3 malam, Chu Xingyun duduk diam di sana, dan perlahan membuka matanya sampai jejak terakhir obat Tong Luo Dan diserap oleh meridian. Anehnya, dia membuka matanya dan melihat substansi abu-abu berminyak di permukaan kulit. Chu Xingyun tahu bahwa kotoran ini tersapu keluar dari meridian. Ketika Tong Luo Dan turun, meridian Chu Xingyun telah meningkat dengan ketebalan 30%, dan ketangguhannya juga telah meningkat setidaknya 30%. Energi menganggur tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan pada meridian. Selain itu, apa yang membuat Chu Xingyun paling bahagia adalah bahwa hanya dalam 3 hari, kerajaannya telah naik dari surga ke-6 Yin dan Yang ke surga ke-7 Yin dan Yang. Sangat senang, Chu Xingyun tidak tinggal, dia mengambil botol porselen lagi dan mengeluarkan Tong Luo Dan Fu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap 6 hari lagi berlalu. Dalam 6 hari, Chu Xingyun mengambil 2 Tong Luo Dan terakhir dan sepenuhnya menyerap obat. Selama 9 hari, meridian ungu Chu Xingyun, 2 kali lipat dalam ketebalan dan keuletan, disempurnakan oleh kekuatan 3 Tong Luo Dan. Di bawah pelembapan konstan dari ketiga Tong Luo Dan, film ungu tipis bahkan diproduksi di dinding meridian ungu. Selain itu, mulai sekarang, ranah Chu Xingyun juga telah diangkat ke Yin dan Yang 9 surga, dan dapat dipecah ke ranah Nirvana kapan saja. Tetapi untuk dunia Nirvana, Chu Xingyun tidak terburu-buru untuk membuat terobosan. Dia terus mempromosikan Langit 3, dan wilayahnya tidak terlalu stabil. Chu Xingyun bukan anak nyata, dan dia tidak akan terburu-buru untuk mencapai apapun. Chu Xingyun sangat jelas. Pada saat ini, dia harus puas untuk jangka waktu tertentu. Setelah negara sepenuhnya stabil, Chu Xingyun akan menerobos ke Nirvana. Berdiri, Chu Xingyun bergegas ke sungai bawah tanah, dan setelah mandi bahagia, dia berganti pakaian bersih dan bergegas menuju jurang tak berangin. Sepanjang jalan kembali ke Abyss of No Wind, di bawah komando 36 pengrajin, angin kedua dan berbagai bayangan telah dibangun.
Arai bayangan penangkap angin kedua terletak 100 meter tepat di bawah arai bayangan penangkap angin pertama. Melalui ulat sutera, dua arai besar bergabung bersama. Ketika dua susunan penangkap angin dan penangkap bayangan ditumpangkan, susunan penangkap angin dan penangkap bayangan terbentuk mencakup semua ruang di daerah dengan diameter 100 meter dan ketinggian 200 meter. Ditutupi oleh arai besar, setiap sinar angin emas yang dihasilkan akan terdeteksi dan ditangkap secara akurat dan akan disimpan dalam bola kristal emas di sepanjang langit sutra. Arai besar serupa dapat ditumpuk hingga 3 kali, dan skala terakhir dapat menangkap 900.000 untaian angin emas dalam sehari. Memasuki rumah bambu, Chu Xingyun Pan duduk di atas futon dan terakumulasi selama 9 hari. Dalam bola kristal emas, lebih dari 3 juta helai angin emas telah berkumpul. Oke kakak, terima kasih.